Anda kembali di Ragam Perkara, pemirsa. Korban robot trading DNA Pro terus bertambah. Kali ini, korban melaporkan kasus penipuan investasi bodong itu ke Polda Metro Jaya pada Senin malam. Ya, setelah robot trading Fahrenheit berhasil diungkap kepolisian, kali ini korban robot trading bodong dengan platform DNA Pro melapor ke Polda Metro Jaya. Para korban melaporkan investasi bodong DNA Pro atas dugaan penipuan, tindak pidana pencucian uang TPPU. Mewakili 300 orang korban dari robot trading DNA Pro telah mengalami kerugian hingga 60 miliar setelah berinvestasi. Diperkirakan korban lebih dari 300 orang dengan mencapai kerugian hingga triliunan rupiah. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah terhubung pemirsa dengan reporter Yasin Idris di sana. Selamat sore Yasin, apa informasi terbaru yang Anda dapatkan? Baik, berdasarkan keterangan yang kami dapatkan bahwa dari total perwakilan 300 yang melaporkan semalam investasi bodong ini melalui platform DNA Pro ini diperkirakan masih banyak korban-korban lainnya yang jika ditotal ini untuk semua nilai penipuan ini bisa mencapai triliunan. Nah, sampai dengan saat ini belum ada tindak lanjut dari kepolisian, masih dalam proses penjadwalan kapan para saksi ini nantinya akan diperiksa. Menyusul ini juga ada laporan yang beberapa hari lalu itu ke Bareskrim Polri dengan kasus yang sama dengan platform DNA Pro ini juga. Nah, yang kami dapatkan juga semalam ini dilaporkan dari korban sebanyak 300 ini untuk melaporkan pemilik dari DNA Pro, kemudian ada petinggi dari PT DNA Pro Akademik yang membawahi DNA Pro ini, kemudian melaporkan juga afiliator yang bekerja untuk menarik para korbannya. Jadi totalnya ini ada sebanyak 7 yang mereka laporkan dengan total kerugian sekitar 60 miliar ini. Ini kecurigaan mereka sudah datang sejak awal Maret bulan ini, di mana mereka ini ingin melakukan penarikan uang yang mereka investasikan, namun tidak ada jawaban ataupun respon sama sekali dari para afiliator ini, sehingga mereka ini mengalami kecurigaan. Kemudian mereka juga sempat melakukan somasi namun juga tidak mendapat respon, barulah mereka semalam melaporkan kasus ini ke Polda Metro Jaya. Nah, kalau kita ulas balik, beberapa hari yang lalu juga sempat ada perwakilan untuk 122 korban yang juga melaporkan ke Bareskrim Polri, di mana total kerugian ini sekitar 17 miliar. Kasusnya sama dengan platform ini juga, DNA Pro, yang juga diduga melakukan penipuan dan juga tindak pencucian uang. Nah, menurut para korban ini pada saat mereka ini melakukan upaya untuk menarik investor ini, mereka ini menjanjikan keuntungan yang konsisten tiap periodenya yang tidak bersifat fluktuatif seperti itu. Sungguh ini sangat menarik magnet bagi para investor ini untuk menanamkan uang mereka. Dan yang diduga juga oleh para korban ini bahwa para afiliator ini menarik investor ini dengan cara hipnotis, sehingga para investor ini sangat mudah untuk menanamkan modal mereka di investasi ini. Dan harapan mereka juga meminta kepada kepolisian mengusut adanya influencer yang turut terlibat, di mana mereka ini menjadi salah satu yang mempengaruhi masyarakat untuk menanamkan modal mereka di investasi bodong ini. Sebab sejauh ini untuk para artis-artis yang beberapa waktu lalu disebutkan oleh para korban ini juga belum berkomentar sampai dengan hari ini, padahal sebelum kasus ini terungkap di media, para influencer ini cukup aktif seperti itu mempromosikan adanya investasi yang ternyata bodong melalui platform DNA Pro ini. Sementara itu, Tiara. Ya sih, tadi Anda mengatakan memang ada sejumlah artis ataupun juga influencer begitu ya yang terlibat. Siapa saja boleh disebutkan, dan kemudian ada keterangan dari Polda Metro Jaya mungkin kapan setidaknya mereka ini juga dimintai keterangan selain korban-korban yang sudah terdata? Baik, untuk kapan para influencer yang diminta keterangan belum ada sama sekali kejelasan dari pihak kepolisian, dikarenakan biasanya ini untuk keruntutannya yang diperiksa adalah saksi-saksi dulu. Setelah
terkumpul semua data-data dari saksi ini untuk memperkuat apakah nanti tersangkanya ditetapkan atau tidak, barulah nanti setelah ada tersangka, barulah nanti diminta keterangan untuk para influencer ini seperti kasus Binomo yang kita ketahui pada saat ini. Nah, di antara artis-artis yang terlibat ini yang kami sempat lihat dari data-data ataupun screenshot yang kemarin dibawa oleh kuasa hukum pada saat melaporkan di Barreskrim, di antaranya adalah artis Ivan Gunawan, kemudian ada juga Rizky Bilar bersama dengan istrinya dan beberapa public figure lainnya. Tentunya kita berharap ini menjadi pelajaran juga bagi para influencer yang tentunya mempunyai banyak penggemar agar lebih bijaksana seperti itu dan lebih teliti lagi pada saat ikut mempromosikan suatu brand sehingga tidak menyesatkan para pengikutnya. Seperti itu, Tiara. Yasin, kalau memang belum diketahui kemudian ini kapan akan ada pemeriksaan lanjutan, lantas apa agenda kepolisian berkaitan dengan kasus ini setelah ini? Baik, untuk saksi dari 122 orang yang dilaporkan ke Barreskrim Polri, ini rencananya saksi akan dimintai keterangan mulai Kamis lusa mendatang selama 2 hari. Kemungkinan ini kalau secara berturut-turut maka antara Kamis dan juga Jumat. Sementara untuk laporan yang semalam baru masuk di Polda Metro Jaya, ini belum diketahui kapan saksi ini akan diperiksa. Biasanya kalau kita berkaca pada kasus-kasus sebelumnya, ini kurang lebih butuh waktu. Kalau misalnya kasus yang di-running seperti kasus yang saat ini lagi memang terungkap di media dan menjadi pembicaraan, ini biasanya sangat cepat. Mungkin butuh waktu sekitar 3 sampai dengan 4 hari mendatang sudah ada panggilan untuk para saksi-saksi ini, Tiara. Baik, terima kasih Yasin Idris melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya. Selamat bertugas kembali.